kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Baik, tapi seperti ini Pak Anies Baswedan, banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh Pak ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di tim, ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat, itu adalah pengabdian, panggilan tugas. Panggilan yang muncul dari masyarakat, panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja, itu adalah medan pengabdian. Dan saya itu bekerja untuk mendorong kemajuan, mendorong perubahan, itu dilakukan baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Dan kita sudah membicarakan mengenai keadilan, kesetaraan, jauh sebelum berada di dalam proses politik kemarin. Harapan saya itu, orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu, kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies. Yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. JIS itu segede, kalau orang pada bilang segede-gede gaban, banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi, prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu, satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julvan. Bang Gez ya, Anda ini kelihatannya hafal betul kalau ngomong soal DKI gitu ya. Dari A sampai Z gitu, soal teknis-teknisnya, soal pengerukan sungainya, programnya dan lain sebagainya. Padahal kan Anda kan bukan aparat pemerintahan. Saya itu tinggal di Ledjen Suprapto ya, Losan saya lahir ya, Senen Poncol.
saya mengalami zaman bagaimana daerah itu menjadi sangat amat liar. Lalu saya melihat perubahan yang sangat signifikan di zaman Anies. Itu nggak bisa terbantahkan siapapun yang ngomong-ngomong gitu ya. Terus ada orang mengatakan Anies hanya omon-omon, nggak bisa kerja. Sementara saya mengikuti bagaimana pembangunan taman di Jakarta. Sampai kita duduk di sini nih sekarang. Iya. 900 paling jauh 1 kilometer pasti kita ketemu taman. Itu hanya di masa Anies. Dan banyak lagi lainnya. Dan ada lagi problem air bersih yang belum tuntas sebenarnya. Sampai di masa Anies itu dilaksanakan tuh pertama kali kawasan kumuh mendapat fasilitas air bersih. Mereka tinggal bisa dikatakan liar, tidak punya IMB. Soal itu kan soal administrasi, soal hukum. Yeah. Tapi hak dasar mereka sebagai warga negara kan harus dipenuhi. Maka oleh Anies dibuatlah IMB kawasan agar air bersih bisa nyampe ke mereka. Kan biaya hidup mereka dibanding kita lebih mahal mereka dalam soal air bersih. Saya memperhatikan itu semua. Saya memperhatikan itu semua. Dan saya mengalami bagaimana proses angkutan umum di Jakarta. Kalau saya naik bis ke sekolah, saya sekolah di SMP 2 Budi Utomo. Maka pagi-pagi itu saking penuhnya, kita tuh cuma ada satu kaki kita itu di tangga bis. Satunya lagi di luar. Jadi berhimpit itu di pintu bis itu. Nah di masa Anies itu dibuatlah integrasi transportasi publik. Jaklingko namanya. Itu luar biasa. Itu sangat menolong warga. Ya, kenapa saya sedikit hafal? Karena saya mengikuti semuanya, terlebih ya saya memang lahir dan besar di sini. Oke. Walaupun tidak bisa hafal semuanya. Oke. Kapan Anda mengenal Anies secara pribadi? Kurang lebih tahun 2006 lah. 2006. Lama juga 2006. Padahal dia baru pulang dari Amerika 2004. 2005. 2005. Iya. Waktu itu dia apa? Dia masih di Indonesian Institute. Oke. Itu Saya sudah ketua pemuda Al-Irsyad oke. di Indonesia. Ketemu di mana? Acara diskusi. Ada acara diskusi, ngobrol bareng. Terus saya tanya sama Iksan Lolembah. Oke, almarhum ya. Kan bahasa saya ya. Ini ada Arab keren nih Chan. Siapa? Anies Baswedan, baru tahu gua. Oh ada Arab keren. Baru Iksan, lu baru tahu kerennya. Oh Iksan malah ceritanya panjang lebar karena Lo dia Ihsan di The Indonesian Institute juga Iya, masalah. sama. Iya, iya. Jeffrey juga di situ. Iya, Jeffrey pendirinya. Iya. Iya, Iya. oke. Kan anak Jakarta kalau ngomong tuh gini ya. Ini bukan rasis ya, bukan Iya, rasis. Iya. Saya itu dengan tetangga-tetangga saya, misalkan mereka punya motor saya, nggak nyebut nama saya tuh. Itu punya motornya si Arab aja. Saya balikinnya apa? Bensinnya lo isiin ya, kau. Itu nggak rasis. Iya, memang gara-gara buzzer-buzzer tukang ngadu ini aja Di jadi Jakarta rasis. itu kita tuh apa ya? Itu kehangatan bergaul. Dulu lawak juga begitu. Jawa, Bata, Padang Itu gitu. kehangatan Iya. kita bergaul ya kayak gitu loh. Dan sekarang ini dijadikan resistensi yang luar biasa. Menjadi, aduh nggak ngerti saya itu. Jadi ujaran kebencian. Iya, jadi nggak hangat lagi. Padahal kita ujaran keakraban itu. Iya, gitu loh. Ya kalau menurut saya, yang ngomong-ngomong kayak gitu tentang toleransi, keberagaman, udah lu norak lu lu nggak ngerti Anda Jakarta. risih nggak kalau disebut, itu kan guys kalau suka sama Anies kan sama-sama Arab gitu. Kalau orang yang nggak kenal saya akan seperti itu. Kalau yang kenal saya enggak. Mereka tahu saya dari dulunya seperti apa. Bahkan sebelum Anies muncul, pada saat saya mulai mengambil sikap berhadapan dengan Ahok ya, karena kesal dengan ininya. Itu kita mencari kandidat itu yang muncul namanya Pak Sapri. Sapri. Samsudin. Oke. Itu jejak digitalnya ada. Itu berkali-kali kita kumpul di rumahnya. Sebelum Anies, Sapri. Sapri. Semata-mata hanya untuk mencari figur yang tepat untuk, kan berat waktu saat itu melawan Ahok tuh berat. Iya. Ada Yusril, ya kita tahu lah kapasitasnya Yusril, tapi segmentasinya paling 27%. Oke. Saya mau tambahkan lagi,
bahwa Yusril tidak tersinggung dengan kondisi sekarang ini, saya mempertanyakan kalau kapasitas keilmuannya kita sama-sama tahu. Tapi kapasitas integrasinya dia patut dipertanyakan. Kapasitas Integritasnya dia Oke. patut dipertanyakan. Oke. Seorang akademisi seperti dia dengan kondisi yang seperti sekarang ya, yang Kaisang tertawakan keputusan MK, keputusan MA itu jadi bahan olok-olokan, bahan bercanda itu. Atau mereka suruh mendengarkan pidato anak-anak presiden itu di depan senior-senior kayak mereka ya. Ya orang mengatakan ya pasti korelasinya 2029. 2029. Iya. Gitu. Yang itu yang dikritik oleh Sudirman Said kan. Apa tanggapan Anda? Saya harapan ya. Iya. Harapan saya itu orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies. Iya. Yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. Dengan demikian maka Republik ini akan menjadi lebih baik. Jangan muncul malah semakin banyak orang seperti Kodari, makin rusak Republik ini. Kata pihak sana, kalau makin banyak orang seperti Ges Khalifa, Refli Harun, kemudian Rocky Gerung, itu makin rusak negara karena makin banyak kebencian. Gitu. Yang benci siapa? Kata mereka. Kita tidak pernah merugikan negara, Iya. nggak pernah cawe-cawe proyek pemerintah. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, ya tentu saja karena adanya Anies saat ini sah-sah saja kalau dia gini ya. Ini kesalahan Sudirman Said, kesalahan yang lain-lain melihat Anies. Anies itu 5 tahun menjadi gubernur DKI. Di depan saya Pak Prabowo bicara dan banyak orang di Masjid Sunda Kelapa. Sebenarnya yang ditawarkan itu Anies. Anies menolak. Ditawarkan sebagai Untuk menjadi wakil presiden waktu Sandiaga Uno. Oke. Anies menolak. Di Masjid Sunda Kelapa. Di Masjid Sunda Kelapa. Di depan banyak orang, ada di media, ada di YouTube. Di depan Broges juga. Iya, saya ada di situ. Oke. Jadi Anies menolak. Itu ucapan Pak Prabowo. Lalu ketika Anies mau dicalonkan jadi capres kemarin tanggal 3 Oktober diputuskan oleh Nasdem. Jauh sebelumnya saya bicara dengan Anies tentang pencapresan. Ya. Anies mengatakan, guys tunggu tanggal 16. Setelah itu baru kita boleh bicara. Kenapa? Dia benar-benar ingin hanya bicara tentang pencapresan setelah masa gubernurnya selesai. Baru dia mau bicara soal-soal seperti itu. Ya. Kita sebagai relawan belum ada yang dikasih bicara tentang itu. Tetapi karena KPK menggunakan instrumen hukum sebagai alat penjagalan, maka buru-burulah Nasdem mendeklarasikan Anies di tanggal 3 Oktober. Itu semata-mata hanya persoalan KPK. Oke, karena ada isu Anies mau ditangkap. Mau ditangkap saat itu. Kan Itu begitu. firm ya mau ditangkap. Firm. Oke. Jadi Yang memerintahkan siapa yang mau Firly lah. Oke. Walaupun dia ada lagi atasannya lagi gitu loh. Kan begitu. Atasan Firly siapa? Ya kalau siapa lagi kalau bukan istana dan sebagainya. Ya, oke silakan. Lalu Terus kalau kemudian nanti Anies terpilih, insya Allah terpilih, lalu kemudian dia juga dicalon, ya biasa aja. Itu yang disebut public call kan. Kalau tidak ada permintaan dari pasar, kan nggak mungkin juga dia maju. Kan nggak mungkin. Partai nggak punya, duit nggak punya. Gimana ceritanya dia? Berarti kan ada permintaan dari masyarakat. Terus kalau kemarin ada diskusi di sebuah forum podcast juga kayak gini mengatakan bahwa udah sebaiknya orang yang mau maju, Sudirman juga bersama Bang Julpan waktu itu. Zulfan Lindan. Ya. Orang yang benar-benar kerja serius dengan Jakarta. Bukan hanya main sirkus lalu muncul di pencapresan. Yang main sirkus itu Jokowi masuk gorong-gorong. Anies kerja. Bahkan kita kadang tidak tahu apa yang dikerja. Bahkan kita tidak tahu tiba-tiba jadi.
Dia senyap saja. Misalkan JIS itu kalau orang Betawi bilang segede-gede gaban. Iya. Banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi, prosesnya orang nggak tahu. Iya. Bangunan sebesar itu satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin gitu loh. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julvan. Yang ngomong nih di sini. Oke. Itu bukan sirkus. Yang sirkus itu masuk gorong-gorong. Jadi kalau ngomong di depan orang lain silahkan, tapi kalau Ges Halifa dengar kita bisa berdebat apapun. Oke. Kalau saya mengatakan begini, penduduk Jakarta ini rasional. Kalau orang tidak bekerja dengan baik, itu tidak akan juga dicalonkan. Bukan hanya itu, dihukum. Tapi Saya kasih contoh. Tapi kok nggak terjadi sama? Terjadi. Enggak, ini different direction ya. Terjadi. Jokowi 2012 nyalon, Anies 2000. Saya melihatnya dari sisi partai. Oke. Ketika tahun 77 itu P3 menang loh atas Golkar. Ya, di Jakarta. Apa yang terjadi sekarang? Bangku P3 cuma 1 di Jakarta, DPRD-nya. Jakarta, iya. Lalu yang lain-lain kita lupakan lah. 99 PDIP itu terbesar. Ya. Di Jakarta juga? Di Jakarta. Oke. 2004 PKS terbesar. Ya. Dihukum PDIP. Ya. 2004 PKS terbesar. 2009 Demokrat terbesar. Ya. Sekarang? Turun lagi. 2014 PDIP lagi. terbesar Ya. sampai 2019. Ya. Walaupun pola pemilihan ini berubah. Ya. Sekarang turun jatuh lagi. Yang muncul adalah PKS. Masyarakat Jakarta paling mudah menghukum. Yang kedua, kalau konteksnya dalam konteks pilpres, Ya. nggak ada pilihan, hanya Jokowi Prabowo dua kali itu. Oke. Kalau ada yang lain orang akan milih yang lain. Oke, karena di fait accompli kita ya. Dan itu pun kan tipis saja menangnya Jokowi terhadap Prabowo di Jakarta. 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi di Jakarta ya. Di Jakarta. Jakarta ini paling mudah menghukum. Kemarin tapi Anies kalah sama Jakarta. Karena Sama ada suara luar negeri. Itu satu. Oke. Kalau tidak ada suara luar negeri, Anies hampir 300 ribu menangnya. Oke. Karena ada suara luar negeri, Anies kalah hampir 30 ribu lebih. Oke, tipis Dan ya. itu saya sama sekali tidak percaya. Iya. Oke. Paling tidak yang formalnya kalah tapi informalnya kita nggak percaya itu karena gentong-gentong babinya itu. Ya itu kan bansos dengan warna biru segala macam gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga tahu kok dari teman-teman yang biasa kerja di Bawaslu, di KPUD dan apa segala macam gitu, bahwa suara luar negeri emang paling mudah dimanipulasi. Paling istilah mereka itu paling empuk. Ya, nggak ada yang mengawasi. Nggak ada yang mengawasi. Dan semua perwakilan itu perwakilan penguasa. Ya. Oke. Kita bacakan lagi ya. Saya senang membacakan begini kan lebih objektif ya. Lebih interaktif. Iya. Jadi inget gue RH ngamuk-ngamuk sama Kodari di TV. Bukan Pak Aniesnya tapi gerbongnya yang amit-amit. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya kita ini. Oke. Karena buat mereka kita nggak boleh melawan. Oke. Kaum otak dikit selalu kayak gitu. Mereka hanya boleh mereka yang menghinakan, kita nggak boleh. Oke, kita harus baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja seperti Anies santun segala macam. Lah dia lahir di Jogja, gua lahir di Poncol. Kemudian ayo Pak Anies maju saja ke Pilgub Jakarta, biarkan satu keluarga itu banyak. Maksudnya apa sih ini? Jaga kewarasan di tengah kegilaannya Pak Ges dan Bang Revi. Semangat. Oke, bismillah Bang RH Jatim hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kewarasan berpikir untuk menerangi hati yang gelap karena mabuk kekuasaan dan jabatan. Amin. 1000% setuju Pak Ges, jangan kasih kesempatan kepada penjilat, pengkhianat dan perusak. Yusril mendukung pendirian Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diketuai oleh Jokowi. Beda lagi ini. Menyimak. Assalamualaikum. Secara keilmuan saya akui Bang Yusril. Secara integritas mohon maaf. Oke, itu ya pernyataan yang paling keras ya. Wakakak Refli Harun sama Ges itu satu frekuensi ya kan? Ya ini sama-sama benci.
gemes dan gergetan sama Bahlul yang bernama Kodari. Kalau Hasan Nasbi gimana bang? Kurang lebih lah 11-12. Tapi kalau benci enggak ya, saya enggak ada kaitannya benci. Jadi kalau yang kita kritik itu perilakunya. Apa urusannya dengan benci? Dia nggak pernah utang sama gua, nggak pernah ngambil duit gua. Makanya dulu kita baik malah sama Kodari. Biasa-biasa aja junior saya itu di HMI. Iya. Dua orang waras sedang berdialog, Bang Ges dan Bang Refli. Keren, cadas. Alhamdulillah disebut waras. Karena banyak juga yang bilang kita otak gila. Sakit hati dan lain sebagainya. Tapi begini. Sejauh mana ya Anda yakin bahwa, tapi susah juga karena gini, emang Anies gak ada kelemahan sih apa? Saya pernah nanyakan ini loh di sini, dari sisi integritas, dari sisi program dan lain sebagainya, kan bukan malaikat juga dia. Ya kan sama seperti Anda pertanyaan itu ke si Ramadan Pohan. Iya, iya ya. Sama. Iya. Kelemahan ini itu sangat personal, nggak ada persoalan-persoalan yang sifatnya publik. Jadi sulit. Bukan kita mengagung-agungkan dia ya. Tapi kalau kelemahan-kelemahan personal itu kan untuk apa gitu, bukan urusan. Kan kita kan berbicara tentang urusan publik. Kalau urusan pertemanan ya pertemanan aja. Ya, jangan diambur-amburkan ya. Kan itu urusan privat yang nggak penting gitu. Kita menilainya publik aja. Yang publik aja. Anda sering ngomong pribadi sama Anies berdua saja selama within dari 2006 sampai sekarang, canggih juga Arab itu. sampai ketika Anda mau mengatakan sampai sekarang 2018 tahun. Banyak. Nggak kehitung banyak. Nggak kehitung. Banyak. Bahkan ada yang saya paling sedih. Saya datang ke dia itu, ngapain sih ketemu dia hari itu, saya nyesal gitu. Kenapa? Jadi saya kan orang yang tidak suka ngeluh ya. Ya. Jadi ada satu kebijakan di Ancol itu panjang ceritanya tentang Masjid Apung, pembangunan Masjid Apung. Jadi karena ada COVID kan terhenti. Lalu gak jalan-jalan lah. Saya itu udah bicara berkali-kali dengan direksi apa segala macam, dengan mengambil pola lain. Saya bicara dengan Taufik, M Taufik Gerindra, ketemu juga dengan asisten ekonominya Anies. Ini bagaimana caranya supaya ini tetap bisa berlangsung walaupun situasi kita itu secara kondisi keuangan lagi parah sekali gitu loh. Karena kan itu legasi ya. Jadi setelah COVID agak melandai, saya menghadap ke dia, saya ngadu lah. Pertama kali itu saya datang ketemu dia itu untuk mengeluh gitu pertama kali. Apa yang terjadi? Dia itu dengan tenang, dengan biasa mendengar apa cerita saya. Begitu saya keluar dari ruangan, saya ketemu stafnya dia, Naufal. Oke. Bang, pertandingan bola Desember ini nggak jadi. Padahal itu mereka sedang mau berangkat dari rumah masing-masing ke airport. Liverpool, Real Madrid, sama Barca. Memang kenapa? Tadi siang lo surat, yang mau dia undang ke JIS itu? Iya. Ya, oke. Akhirnya ditunda ya. Iya. Ke Juli. Itu kan harusnya Desember. Tadi siang suratnya Pak Menko Marifest datang, tidak memberikan izin. Oke. Jadi kebayang tuh betapa sumpahnya Anies mendapat surat itu. Ke Salipa datang menceritakan masalah. Nyesal banget gue datang 2 hari. Nyesal semuanya. Dia nggak cerita itu soalnya? Enggak. Oke. Tidak sama sekali. Raut mukanya penerimaannya biasa. Sebagaimana kita ketemu dia. Iya. Keluar dari ruangan baru saya ketemu. Innalillahi. Nyesal banget itu. Itu hal yang paling saya sesali. Itu udah tahun berapa ya? 2021. 2021 itu memang untuk pembukaan JIS itu akan ada pertandingan 3 segitiga itu ya? Iya, sama dari Persija juga. Oh, Persija, Liverpool, Kalau saya nggak salah, bukan Persija ya, apa ya, Bali United apa kalau nggak salah. Barcelona. Oke. Tapi akhirnya terjadinya di bulan April. Emang Anies suka sepak bola? Sangat. Apa tim favorit dia? Barcelona? Liverpool? Dia Brazil. Wah, kalau Brazil sama kita Nis. Tapi Brazil keok. Jadi kita ini ya,
dalam hidup tidak merasa paling baik, ya kan? Kita juga banyak dosanya. Tetapi bedanya adalah kita bukan pejabat publik. Karena itu dosanya agak kurang. Tapi kalau Anda pejabat publik, Anda jangan alhamdulillah ya kan, senang-senangan. Ada menteri yang begitu menjabat hartanya kurang dari 1 miliar, 10 bulan sudah 11 miliar dan sekarang mungkin udah puluhan miliar atau ratusan miliar gitu. Ada juga menteri yang hartanya ratusan miliar tapi hadiah semua. Hadiah. Hibah. Jadi kita ketawa-ketawa ini bukan berarti kita senang, kita prihatin gitu ya. Kemudian oke, satu dua lagi ya sebelum closing statement ya. Anies Tom Lembong. Oh keren. Hah? Keren. Nggak ada resistensi? Nggak. Peluang menangnya? Besar, kalau soal wakil itu nggak terlalu pengaruh lah. Yeah. Itu wacananya partai-partai aja. Oke, keren itu ya. Apakah kalau Yusuf Hamka, Babah Alun bisa jadi lawan berat Anies? Ya saya nggak mau memprediksi, tidak mau mengecilkan orang ya, silakan aja ya. Cuma bahwa dia bicara kemarin, diwawancara dengan siapa, semua yang dikatakan itu sudah dilakukan Anies. Transportasi publik gratis sudah dilakukan. Pembangunan transportasi lebih masif sudah dilakukan. Pembatasan jalan ganjil genap diperluaskan di masa Anies. Yang akhirnya nyusahin gua kemari. Iya. Kok bisa nyusahin? Kan crossing nggak ada yang ya kan ganjil genap. makanya kita tunda sehari ini. Enggak, maksudnya kalau crossing kan dari Senen lewat Tugu Tani, iya mau crossing ke sini kan lewat Kemanggisan kan enggak. Ya dari Senin kemari pulangnya kan gue mesti ke Tebet. Balik ke kantor. Nah, kalau Tebet Gatot Subroto ya saya nggak ikut-ikut lagi sudah ya. Kan? Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Kalau saya percaya mitos DKI Jawa Barat yaitu nggak ada gubernur 2 periode. Jadi mending Anies ke Jabar, RK ke DKI. Tapi ini saya udah cek kalau nggak salah Ahmad Heriawan 2 periode. Gimana? Nggak, itu mitos yang salah. Dan saya kira bukan soal mitos-mitosan ini kan kebetulan aja. N-nya itu kata orang N-nya itu baru berapa? Kan pilkada DKI langsung ini kan baru zamannya Pak Foke. Lawan Adang Dorojatun. Foke 1 periode. Ya. Jokowi 1 periode. Nggak nyampe, cuma 2 tahun. Ya kan Jokowi nggak nyampe. Tapi maksudnya untuk 1 kali ya. Gubernur. Anies 1 kali gubernur baru 3 kali. Baru 3 kali. Jadi N-nya terlalu sedikit untuk mengatakan mitos ya. Masih banyak mitos Indonesian Idol yang runner up itu malah lebih ngetop daripada yang juara. Bang Giz, silakan Anda closing statement apapun yang ingin Anda sampaikan, jangan sampai nanti pulang menyesal belum menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, saya melihat situasi seperti sekarang ini, saya cuma ingat satu kalimat dari Nizar Kabani, seorang penyair Syria. Dia katakan begini, banyak nama yang kami ingat, tapi kami tak tersenyum lagi ketika nama itu disebutkan. Orang-orang itu yang saya tidak tersenyum lagi nama itu disebutkan, Yusril diantaranya. Itu aja. Ya, saudara sekalian, dalam sekali ya Bang Giz ini. Bang Giz ini saking dalamnya kadang-kadang seperti Nabi dia. Rasulullah menangis orangnya dalam sekali ya. Jadi marah itu kalau dia marah betul tapi puncak marahnya dia bisa menangis luar biasa orang seperti Bang Giz ini. Dan itu dalam sekali ya. Ya gimana kita bisa tersenyum sebagai mentor kita melihat situasi seperti ini, orang-orang seperti itu tidak bersenyum. Oke. Kalau dengar nama Refli Harun masih tersenyum? Oh iya. Masih. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang konsisten ya, tidak kemaruk dengan kekuasaan ya, tidak tergiur dengan kekuasaan dan tetap di jalan yang kita yakin ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.